warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bio, di mana saja kalian berada. Mudah-mudahan kalian sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kali ini Ibu akan jelaskan tentang kelanjutan dari sistem peredaran darah. Ini ada peredaran darah besar dan peredaran darah kecil ini ya. Peredaran darah yang besar itu tujuannya adalah ke seluruh tubuh. Ini tandanya yang ke bawah ya. Kalau peredaran darah kecil ini tujuannya adalah ke paru-paru. Kenapa kecil? Karena dekat ya dari jantung menuju ke paru-paru dengan peredaran darah besar yang dari jantung ke seluruh tubuh. Kali ini kita akan bahas tentang pembuluh darah yang membawa darah ke seluruh tubuh maupun ke paru-paru. Kalian simak baik-baik ya. Komponen sistem peredaran darah, ada pembuluh darah, ada jantung. Kali ini kita akan bahas tentang pembuluh darah. Pembuluh darah strukturnya adalah seperti ini. Terdiri dari 3 lapisan. Paling dalam itu lapisan endotelium. Lapisan bagian tengah itu otot polos. Lapisan bagian luar adalah jaringan ikat. Ya. Ini yang disebut dengan arteriola, ini adalah arteri yang paling kecil ya, cabang dari pembuluh arteri yang paling kecil. Sedangkan kalau venula itu adalah cabang dari pembuluh vena yang paling kecil. Kita dengarkan penjelasannya. Pembuluh arteri atau istilah lainnya adalah pembuluh nadi adalah pembuluh yang membawa darah dari jantung dan umumnya mengandung banyak oksigen. Pembuluh ini tebal, elastis dan memiliki sebuah katup ya, hanya satu katup. Valvula semilunaris terletak di dekat permukaan sehingga dapat dirasakan denyutnya. Pembuluh nadi tersusun atas 3 lapis jaringan. Seperti tadi yang di awal ya, di gambar awal ada 3 lapisan. Lapisan paling luar adalah lapisan jaringan ikat yang kuat dan elastis. Kemudian lapisan tengah berupa otot polos yang berkontraksi secara tidak sadar. Kemudian lapisan yang dalam berupa jaringan endotelium yang melindungi jaringan di dalamnya. Aorta adalah pembuluh nadi yang paling besar. Nah ini ya, yang dekat dengan jantung itu adalah disebut dengan aorta. Yang dilewati darah dari bilik kiri jantung menuju ke seluruh tubuh. Aorta bercabang-cabang dan disebut pembuluh nadi atau arteri. Arteri bercabang-cabang kembali disebut arteriola. Arteriola bercabang halus disebut kapiler. Kapiler ini tersusun oleh satu lapis jaringan endotelium saja. Kapiler-kapiler akan saling bertautan dan berhubungan dengan kapiler vena yang dinamakan venula. Jadi kenapa pembuluh darah atau sistem peredaran darah ini disebut juga dengan sistem transportasi ya? Karena ibaratnya pembuluh darah ini adalah sebagai jalannya. Jalan itu ada jalan arteri yang besar, kemudian menuju jalan provinsi, jalan kabupaten sampai masuk ke gang-gang itu semakin lama semakin mengecil. Nah, itu adalah ibaratnya pembuluh nadi kita ya, disamakan dengan jalan raya. Kemudian pembuluh nadi atau pembuluh nadi paru-paru atau arteri pulmonalis ini adalah pembuluh yang dilewati darah dari bilik kanan menuju paru-paru atau pulmo. Banyak yang mengandung karbon dioksida yang akan dilepaskan ke paru-paru. Di dalam paru-paru darah melepas karbon dioksida dan mengikat oksigen. Dari kapiler di paru-paru darah akan menuju ke venula, kemudian ke vena pulmonalis dan kembali ke jantung. Pembuluh darah yang kedua adalah pembuluh balik atau vena. Pembuluh yang membawa darah kembali ke jantung yang mengandung karbon dioksida atau CO2
Dinding pembuluh ini lebih tipis dan tidak elastis. Kemudian katupnya berada di sepanjang pembuluh. Pembuluh balik atau pembuluh nadi ini itu ada dua. Yang pertama adalah vena cava. Vena cava ini ada dua juga, vena cava superior dan ada vena cava inferior. Vena cava yang superior itu mengandung CO2, membawa darah yang mengandung CO2 dari bagian atas tubuh masuk ke serambi kanan jantung. Sedangkan vena cava inferior membawa darah yang mengandung CO2 dari bagian tubuh lainnya selain yang bagian atas ya. Kemudian vena pulmonalis. Vena pulmonalis ini kalau vena cava itu membawa CO2. Nah, khusus untuk vena pulmonalis ini membawa darahnya mengandung oksigen, mengandung O2, bukan CO2. Kenapa? Karena dia berawal atau berasal dari paru-paru ya. Terjadi pertukaran di paru-paru, di situ di paru-parunya CO2-nya dilepaskan, oksigennya diambil atau diangkut, kemudian kembali ke jantung. Sehingga vena itu adalah vena pulmonalis itu banyak mengandung O2 bukan CO2. Nah, ini biar kalian lebih jelasnya ada perbedaan arteri dengan vena. Tapi di sini ada dua yang terbalik. Kalian cari di sini perbedaannya, ada 2 poin atau 2 angka yang terbalik ya. Di sini ada arteri, perbedaannya antara arteri dengan vena. Ini coba kalian cari tahu di mana poin mana yang terbalik antara arteri dan vena ya. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan di penjelasan ini tentang pembuluh darah. Kalian belajar lebih giat lagi ya, supaya kalian mendapatkan ilmu dan ilmunya juga berkah. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.